Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wih, pada semangat sekali hari ini. Oke, nah sekarang sebelum memulai pembelajaran, kalian lihat dulu bajunya apakah sudah pada rapi? Mejanya apa sudah pada rapi? Ya silahkan Adit luruskan dengan yang depan. Oke, sudah lurus semua ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Reno, silahkan pimpin doa. Amin, terima kasih Reno. Coba sekarang ibu ingin tahu siapa yang tidak masuk hari ini. Masuk semua, Bu? Oke. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita setiap harinya bisa menuntut ilmu. Nah, sekarang ibu ingin tahu, kemarin ada yang ingat tidak kita belajar mengenai apa? Ya, Ganis silahkan. Iya, betul tadi kata Ganis, kita sudah belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan. Ada banyak sekali jenis-jenis pekerjaan di Indonesia ini. Ada petani, ada supir bajai, ada apa lagi? Guru, iya betul. Ada banyak sekali ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis sumber daya alam. Dan juga kita akan belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Tujuannya agar kalian dapat mengklasifikasikan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu, agar kalian mengetahui pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam dan agar kalian mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam. Oke, sekarang kalian buat 5 kelompok. Kalau 5 kelompok berarti satu kelompoknya berapa orang? Iya betul, satu kelompoknya 4 orang. Silahkan dibuat ya. Oke, sudah? Iya, Ilham dengan siapa? Oh iya, dengan Adit. Nah, kalau sudah, ibu di sini mempunyai LKPD yang nantinya harus kalian isi. Ibu akan bagikan ya. Sudah kebagian semua? Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu LKPD-nya. Di dalam LKPD sudah terdapat petunjuk kerjanya ya, tetapi di sini ibu akan menjelaskan sedikit. Nanti kalian akan diminta untuk mencari jenis-jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya itu petani, dia akan memanfaatkan tanah yang subur. Tanah subur itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, lalu nanti kalian akan mencari lagi contoh-contoh yang lainnya ya. Lalu nanti kalian akan menuliskan laporan temuan jenis-jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam. Kalian cari sebanyak-banyaknya. Kalian boleh mencari di mana saja ya. Boleh mencari di internet, boleh mencari di perpus, boleh mencari di buku. Kalian bebas mencari di mana saja. Lalu nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompok untuk membuat sebuah rancangan kegiatan ekonomi yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, contohnya seperti Ibu Budi itu memiliki sebuah toko hijab. Nah, kalian buatkan toko online-nya, karena toko online itu nantinya akan bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia atau bahkan masyarakat dunia, yang nantinya itu akan meningkatkan kesejahteraan hidup Ibu Budi dan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Nah, sekarang kalian cari dulu jenis-jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alamnya. Lalu kalian juga buat rancangan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Ibu beri waktu 20 menit. Kalian mengalami kesulitan tidak? Ya, kelompok 1 tidak mengalami kesulitan.
Kelompok 2? Tidak. Kelompok 3? Oke, tidak. Kelompok 4? Tidak. Kelompok 5 yang di belakang? Tidak ya. Kalau kalian mengalami kesulitan, kalian boleh tanyakan ke ibu. Ibu nanti akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian, asal kalian tidak menanyakan jawabannya ya. Selamat mengerjakan. Nah, sekarang kalian akan menonton sebuah video yang sudah ibu sediakan. Silahkan disimak. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang sumber daya alam. Pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kedua, macam-macam sumber daya alam. Teman-teman, macam sumber daya alam atau SDA itu ada 3 loh, yaitu berdasarkan jenis, berdasarkan sifat, dan berdasarkan proses. Berdasarkan jenisnya, ada sumber daya alam hayati dan non-hayati. Apa ya perbedaannya? Sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Manfaat bagi manusia antara lain sebagai bahan makanan. Contohnya, buah-buahan dan sayuran. Sebagai obat-obatan yaitu ginseng dan jahe. Sebagai bahan bangunan, contohnya pohon jati dan pohon kelapa. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam berasal dari makhluk tak hidup. Contohnya air, sinar matahari, dan tanah. Manfaatnya bagi manusia antara lain sumber minuman, contohnya air mineral. Sumber penerangan, contohnya sinar matahari. Bahan bangunan, contohnya tanah atau pasir. Selanjutnya, kita akan membahas sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ada sumber daya alam yang terbarukan dan sumber daya alam tak terbarukan. Sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat disediakan kembali setelah habis digunakan. Sumber daya alam terbarukan mempunyai sifat pulih kembali. Dengan sifat pulih tersebut, sumber daya alam dapat terus digunakan. Contohnya, air, tumbuhan, dan hewan. Air termasuk terbarukan karena selalu mengalami pembaruan. Pembaruan tersebut terjadi melalui siklus air. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam terbarukan karena mengalami pembaruan juga loh. Pembaruan tersebut terjadi karena tumbuhan dan hewan dapat berkembang biak. Sumber daya alam tak terbarukan adalah sumber daya alam yang sulit disediakan kembali setelah habis digunakan. Sumber daya alam tak terbarukan sifat pulihnya sangat lama. Untuk penyediaannya pun perlu proses yang panjang, seperti pengeboran, pengolahan, dan lainnya. Sehingga apabila telah habis terpakai, sumber daya alam ini sulit disediakan kembali. Oleh karena itu, pemakaiannya harus dihemat ya. Contoh sumber daya alam tak terbarukan antara lain batu bara dan BBM. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, produksi besi, dan baja, bahan bakar pembuatan semen, dan lainnya. Sedangkan BBM itu bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan, bahan bakar kompor, dan lainnya. Sekarang kita akan mempelajari sumber daya alam berdasarkan prosesnya. Apa saja ya? Sumber daya alam berdasarkan prosesnya itu ada yang langsung digunakan dan ada yang tidak langsung digunakan. Sumber daya alam langsung digunakan artinya sumber daya alam yang bisa dikonsumsi tanpa perlu teknologi. Contohnya antara lain buah-buahan, sayuran, dan air. Sumber daya alam tak langsung digunakan artinya
Sumber daya alam tersebut baru bisa dikonsumsi setelah diproses dengan teknologi. Contohnya minyak bumi, batu bara, minyak goreng, dan lainnya. Ketiga, sumber daya alam dipengaruhi oleh lingkungan. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi keberadaan dan kualitas sumber daya alam. Lingkungan yang terawat membuat sumber daya alam berkualitas baik. Contohnya, air sungai yang bersih dan ikannya sehat. Sedangkan lingkungan yang tercemar membuat sumber daya alam berkualitas buruk. Contohnya, sungai yang tercemar, airnya menjadi kotor dan ikannya mati. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Kalian sudah menonton kan video mengenai sumber daya alam? Kalian juga sudah mencari contoh-contoh pekerjaan yang berhubungan dengan sumber daya alam. Ada banyak sekali ya contohnya, seperti yang tadi sudah Ibu bilang, yaitu petani yang memanfaatkan sumber daya alam. Dan masih banyak lagi contoh-contoh pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti yang sudah kalian cari ya. Nanti kalian akan presentasikan di depan kelas. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih, dari tadi kan kita sudah berbicara mengenai sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Ada yang tahu? Ya silahkan Rika. Ya betul tadi kata Rika. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Betul ya? Ada yang bisa menjawab lagi apa itu sumber daya alam? Tidak ada? Oke, jadi sumber daya alam adalah kekayaan alam yang dimanfaatkan oleh manusia yang nantinya memiliki daya guna untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Oke, tadi kan kita sudah mengetahui nih apa itu sumber daya alam. Lalu, kalian tahu tidak berapa sih jenis sumber daya alam itu? Ada banyak sekali, iya betul ya ada banyak sekali, tetapi yang akan kita bahas hari ini hanya ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Iya, pintar-pintar ya. Lalu apa sih sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu? Ada yang tahu? Ya Rina silahkan. Iya betul tadi ya kata Rina, sumber daya alam yang bisa digunakan lagi Bu ketika sudah habis. Iya betul ya. Contohnya apa? Ada yang tahu? Pohon Bu, iya betul. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang ketika dimanfaatkan dan nantinya habis dapat dilestarikan kembali atau dia bisa berproduksi lagi dan dia mempunyai daya regenerasi atau dia bisa pulih kembali. Nah, seperti contohnya adalah air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Lalu sekarang apa sih sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Ada yang tahu? Ya silahkan Riki. Ya betul ya tadi kata Riki sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang ketika dimanfaatkan itu akan habis. Betul ya, contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Ya Niken silahkan. Iya betul, batu bara Bu, betul. Nah, oke, kalian mengalami kesulitan ketika mengerjakan LKPD? Tidak ya? Nah, sekarang sudah 30 menit, kita akan mempresentasikan laporan-laporan yang sudah tadi kalian diskusikan dengan kelompok di depan kelas ya. Dimulai dari kelompok 1, silahkan. Wih, hebat sekali kelompok 1. Tepuk mantul untuk kelompok 1. Mantap betul. Mantap betul. Mantul. Wih, sekarang kelompok berapa? Kelompok terakhir ya. Oke, sudah semua ternyata. Oke, sekarang kalian ada yang mau bertanya mengenai materi yang belum dipahami? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti kalian sudah paham semua ya. Oke, kalau sudah paham semua, ada yang mau membantu Ibu untuk membuat kesimpulan pembelajaran hari ini?
Ya Ardi, silahkan. Iya betul ya, tadi kata Ardi kita sudah belajar mengenai sumber daya alam, mengenai jenis-jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam, betul ya. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan manusia. Lalu tadi juga kita sudah belajar jenis-jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam. Sekarang Ibu mempunyai tes evaluasi untuk kalian kerjakan. Ibu bagikan ya. Oke, sudah semua? Sudah? Ibu beri waktu untuk mengerjakan soal evaluasi selama 10 menit. Oke, sudah 10 menit. Sekarang kalian kumpulkan ya. Sudah dikumpulkan. Nah, sekarang kalian ada yang mau memberikan kesan pembelajaran? Ya, silahkan Ajrin. Rame Bu, asik Bu. Oke. Yang lain? Ya, silahkan Reno. Oke, sama ya. Oke. Alhamdulillah kesan pembelajaran hari ini. Oke, alhamdulillah ya. Respon pembelajaran hari ini itu positif. Nah, sekarang Ibu ingin kalian di rumah itu mencari sebuah dongeng, bebas ya dongengnya apa aja. Lalu kalian tuliskan unsur-unsur intrinsiknya. Besok kita akan bahas mengenai unsur-unsur intrinsik. Mengerti? Tugasnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya Aji, tidak ingin bertanya? Oke, tidak ada. Oke. Nah, sekarang pembelajaran hari ini cukup sekian. Kita tutup dengan doa. Silahkan Reno pimpin lagi. Amin. Terima kasih Reno. Terima kasih juga untuk kalian. Pulangnya hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.